Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Insun, segala puji kita panjat kepada Allah Rabbul Alamin. Gak lupa salawat dan salam tercurah limpahan kepada junjungan alam paduka alam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin sampai kepada kita semua hamba dan umatnya yang taat dalam segala melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Oke, sahabat Insun, alhamdulillah pada kesempatannya siang yang baik kita, alhamdulillah saya dibarengi sahabat terbaik saya, Kang Abdul Salam. Ya, Mas sehat, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan menapak tilas menelusuri salah satu karomah yang ada di daerah khususnya Sumedang, yaitu yang terkenal yang Tajur dengan nama saya yang Sutrang Umar. Beliau adalah salah satu pejuang Islam yang ada di daerah Sumedang, khususnya di tatar ke wilayah Tajur. Kalau dari Sumedang itu mungkin ke arah selatannya ke arah timur, sahabat Insun. Makanya insya Allah dengan kita menapak tilas, semoga kita dapat berkahnya dan kita dapat mesti tauladannya dari kisah-kisah beliau. Dan insya Allah ntar mungkin lebih jelasnya kita ke juru kunci. Nah iya, kita akan menerangkan silsilah beliau dan siapa beliau dan bagaimana perjuangan beliau, sahabat Insun, yang sangat gigih menegakkan agama Islam supaya istilahnya merata di Nusantara ini. Oke, sahabat Insun, khususnya di Tatar Pasundan dan Sumedang. Oke, sahabat Insun, stay tune terus channel kami, pantau terus channel kami, dan istilahnya kita selalu doakan kami semoga channel ini lebih berkembang dan lebih bisa menginspirasi, dan khususnya untuk kita sebagai tim dan umumnya untuk sahabat Insun. Oke, stay tune terus. Mau ya tutup warung, cantik kakang Prabu kadieu jadi teh. Nabi Yosa bener mah terus lewat bareng kan? Iya, lurus aja nyala ke lurus. Tapi memang ke istri mah angkat tangan ya. Dan aku suka jatuh, sana ngomong ke kuburan. Justisi terus ya di tangan tapi orang merah ini lurus ya iya lurus terus lah gitu. Jadi kita sebelok biasanya itu nama belok kanan orang mengatur ya. Jadi kita sebelok. Oke, sahabat Insun, alhamdulillah kita udah sampai di TKP di tempat makom yang Tajurnya di sini. Dan di sini juga ada dua makom karamat sama yang ya infonya yang Agung Jaya Perkosa yang di Daya Luhur. Di sini juga ada, di sana petilasannya. Di sini ada jugruk atau ada pada makomnya ada ya bentuk petilasannya, dia berbentuk seperti umumnya kuburan, sahabat Insun. Oke, sahabat Insun, stay tune terus di channel kami. Kita langsung aja masuk ke dalam.
satu makam Karomah yang Widya Perkasa yang ada di Bandung. Ini adalah makam Patilasannya. Boleh langsung dicek langsung. Sekarang kita stay tune ke makam yang tadi sedang di dalam sini. Siap Kak berikan sahabat pemirsa. Oke, alhamdulillah sahabat Tensun kita udah ada di tempat karomahnya Eyang Tajur, Eyang Sutrengembang. Insya Allah lebih jelasnya kita akan coba narasumber kita pengarsa juru kunci dengan Bapak pengarsa Pak Toto Satori. Pak Toto Satori. Pak Toto kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Sawalatna kumaha sadaya? Pangesto, ya alhamdulillah dina rahayu. Alhamdulillah Pak Toto mungkin untuk saat ini kita akan coba mendengar langsung pedaran dari Eyang Tajur ini silsilahnya secara singkatnya dari mana ini Eyang Tajur? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'mati Islam wal iman wal hidayah wa kafa bihan ni'amah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa itu sedang menanti habisnya riwayat dari jasad. Setiap yang bernyawa itu pasti akan kena dengan yang disebut dengan mati. Bagi manusia, kematian ini adalah merupakan sesuatu yang awal dari kehidupan yang demikian panjang, dan mudah-mudahan dirahmat di Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perjalanan yang akan kita tempuh di masa yang akan datang. Begitupun yang kita hadapi ini di depan mata kita, orang selalu berdatangan karena mereka percaya bahwa para waliullah itu adalah mempunyai karomah. Yang karomah itu mereka percayai melalui jaroh kubur yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi itu sendiri, bagaimana kita selaku umat Islam melaksanakan silaturahmi dengan yang sudah meninggal. Itu namanya jaroh kubur ya. Bagi kita yang masih hidup ya silaturahmi, artinya ya sama saja kan itu. Cuman bedanya kalau kita bisa bertemu langsung, kalau dengan seorang yang meninggal ya hanya pusaranya kita bisa lihat gitu ya. Nah, adapun masalah tadi yang dipertanyakan, siapa sih Eyang Tajur ini gitu ya pertanyaannya. Orang Cipancar, Sumedang Selatan, di desa Cipancar ini, mereka sebetulnya tidak mau, dan perasaan ada yang mengganjal dalam hati kalau menyebutkan namanya. Makanya di sini disebutkan Eyang Tajur aja gitu ya. Adapun kalau memang harus saya sebutkan, baik, beliau juga dinamakan dengan nama Eyang Sutra Ngumbar bin Surya Kancana Raga Mulia.
Itu Surya Kancana Raga Mulia kalau kita lihat dalam tatanan sejarah Sunda, itu adalah Prabu Siliwangi yang terakhir, yang keenam. Yang terakhir tapi belum berakhir. Ngerti ya? Dalam tatanan Siliwangi beliau yang terakhir tapi tidak berakhir. Kenapa? Karena masih ada lanjutan Siliwangi. Itu Siliwangi itu kan gelar yang diberikan itu yang terakhir untuk Eyang Surya Kancana Raga Mulia, ramanya Eyang Tajur itu, bapaknya Eyang Tajur, disebut dengan pucuk umum. Dan makam ayahnya Eyang Tajur ini ada di Paneglang di Pulau Sari, yang disebut dengan pucuk umum Siliwangi itu ya. Nah, itu di Pulau Sari, Paneglang, Banten. Di Sumedang juga ada, cuman bukan pucuk umum, pucuk umun. Kenapa pucuk umun? Karena yang menjadi wasilah terakhir dari Siliwangi itu sendiri larinya ke Sumedang, kepercayaannya itu, yaitu ke Ibu Intan Dewata yang punya gelar pucuk umun itu sendiri. Nah itu ya, ibunya Pangrasana, Kanjeng Eyang Ongkawijaya. Ibunya. Iya, ibunya Eyang Ongkawijaya. Sana yang mendapatkan gelar pucuk umun itu ya, kira-kira gitu ya. Jadi justru di sini mereka kesimpulan bahwa saya mengatakan bahwa Eyang Pucuk Umun ini Ratu Sumedang, Ratu Lelewih, Raja Bijaksana. Kalau tidak salah beliau pada tahun 1700 mungkin ya menjadi ratunya di Sumedang ini. Nah, itu Sumedang cukup aman, tentram, kerta, raharja, dan kekuasaan Sumedang pada saat itu kira-kira Jawa Barat sekarang. Jadi yang bukan Sumedang pada tahun itu adalah Jakarta, Cirebon, Banten, nah itu aja. Yang lain daripada itu Sumedang semua. Kenapa? Ya, karena Siliwangi kekuasaannya diserahkan kepada Sumedang. Itu ya kira-kira seperti itu. Adapun keberadaan Eyang Tajur pada saat itu adalah beliau selaku putranya Eyang Surya Kancana Raga Mulia. Yang notabene Eyang Surya Kancana Raga Mulia juga itu adalah Siliwangi yang ke-6 catatan. Kemudian Siliwangi yang kelibanya adalah Eyang Nilakendra kan itu. Kemudian Siliwangi yang keempat adalah Sang Maha Prabu Mangabatan, Siliwangi yang ketiga itu adalah Ratu Dewata, dan Siliwangi yang kedua ini adalah Prabu Surawisesa. Sekarang Siliwangi yang pertama itu siapa? Yang pertama itu adalah Eyang Prabu Jaya Dewata dengan nama lain Sri Baduga Maharaja. Dan ingat Sri Baduga Maharaja ini justru pelopor Islam di tanah Pasundan, pelopor Islam di Siliwangi, pelopor Islam di Pajajaran. Kenapa? Kita lihat sejarah. Gitu kan? Nah, pada saat sedang gandrung-gandrungnya mengejar ilmu, Eyang Prabu Sri Baduga Maharaja ini, Eyang Prabu Jaya Dewata, beliau belajar kepada seorang syekh. Syekh Kuro namanya di mana itu? Di Karawang ya. Nah, ya Syekh Kuro kan punya anak atau anak didik itu yang namanya Ibu Subang Larang. Kemudian dinikahkan oleh Ibu Subang Larang. Dari Ibu Subang Larang ini maka lahir 3 anak. Yang pertama yang membesarkan Cirebon itu siapa coba tuh? Udah lupa lagi saya. Bukan. Lara Santang kemudian Kian Santang ya. Dari Lara Santang itu sendiri Walang Sungsang yang paling besar. Walang Sungsang, kemudian Lara Santang dan Kian Santang kan itu. Nah, yang Lara Santang putranya dari Syekh Kuro, putranya di Subang Larang dari hasil pernikahan dengan Eyang Sri Baduga Maharaja itu, kemudian Eyang Lara Santang dinikah oleh Raja Baghdad kan itu. Dari perkawinan Raja Baghdad dengan Lara Santang itu maka mempunyai 2 orang anak. Yang pertama adalah Kanjeng Syekh Sarifidatullah, yang kedua Kanjeng Syekh Nurullah. Kan gitu ya. Ini sejarahnya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Eyang Tajur. Eyang Tajur itu putra mahkota raja yang ke-6 itu sendiri. Yang ketiga, maaf. Apa yang ketiga? Prabu Siliwangi siapa namanya? Ratu Dewata. Oh, Ratu Dewata. Ya, itu Ratu Dewata. Ada Jaya Dewata, ada Ratu Dewata. Ya, Ratu Dewata beda lagi kan itu ya. Nah, Lagi, itu. Jadi Ya. itu kira-kira Iya, yang notabene-nya jajaran Eyang Tajur. Cuman Eyang Tajur di sini disebutkan ada tadi Eyang Sutra Ngumbar. Dan di Sumedang ada 3 sutra, Pak. Oh, ada 3. 3. Yang kedua adalah adiknya yang disebut dengan Sutra Banera di Sagara Manik itu. Kemudian yang terakhir yang paling bungsu itu adalah Eyang Sutra Mauludin di Baginda. Sutra itu sendiri konotasinya adalah apa itu? gelar pada saat itu. Gelar Atau bagi raden orang, atau apa? bukan. Gelar bagi orang yang menguasai tentang pengetahuan agama secara fasih dan benar, dan pengamalannya adalah cukup hebat di masyarakat, maka
Siliwangi memberikan gelar itu sutra. Yang dimaksud dengan sutra itu adalah sunnatullah wa sunnatur rasul. Subhanallah. Jadi ilmunya beliau itu tarapannya para wali-waliullah. Itu kira-kira. Nah, yang kita sedang jaroh ini adalah yang sutra ngumbar, yang mudah-mudahan rahmat dan karomahnya adalah Allah takdirkan, Allah rahmatkan kepada kita semua. Di samping kita juga mengharapkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya apa itu saja sih kekuatan Cipancar itu hanya punya Eyang Tajur? Tidak. Kita juga ada Eyang Jaya Perkasa yang di atas itu. Loh, kenapa Eyang Jaya Perkasa ada di sini? Karena pada akhir pemerintahan Eyang Surya Kancana Raga Mulia justru Eyang Surya Kancana Mulia menginginkan Eyang Tajur menjadi Nalendra di Pajajaran, tapi Eyang Tajur menolak karena beliau adalah seorang ulama. Beliau tidak siap untuk menjadi seorang pemimpin kepala negara. Makanya pada saat itu mahkota itu beliau mengharapkan Eyang Jayaperkasa Terong Peot Konang Kapadanganan mengabdikan diri ke Sumedang dan mahkota Binokasi diserahkan kepada Sumedang. Itulah kira-kira kejadiannya tahun 1500 katanya. Di sini kalau Eyang Jayaperkasa ini berarti udah musim juga, Pak. Apanya? Agak keyakinannya udah musim Eyang Jayaperkasa. Sudah. Iya, Eyang Jayaperkasa justru di sini ada suatu ini ya, ada suatu bukan anekdot, ada suatu keyakinan bagi cerita yang turun temurun di Cipancar bahwa Eyang Jayaperkasa itu justru sudah hafiz Al-Qur'an sebelum masuk Islam. Subhanallah. Ini Sebelum kehebatannya. masuk Islam udah hafiz. Sudah hafiz. Ya, kalau kita kan lain termasuk Kuncen. Islam dari dulu baca suratul Fatihah aja kebanyakan masih belepotan, ya kan? Malu dong dengan Eyang Jayaperkasa. Eyang Jayaperkasa sebelum masuk Islam sudah hafiz Quran, sudah ahli sholawat. Oh, jadi tapi Pertanyaan kenapa? Kenapa itu? Nah, Bisa gitu, Pak. Kenapa tuh? kenapa? Eyang Jayaperkasa dalam keyakinannya pada saat itu ya, itu kan masih dalam keyakinan Purbatiti Purbajati. Purbajati itu adalah ajaran Sunda yang nastiti, yang sajati, yang awal. Dan Sunda itu sendiri sebetulnya kalau kita lihat dari maknanya sebetulnya bukan hanya berarti suku. Sunda itu ideologi. Ajaran Sunda itu apa? Siliwangi. Jadi Siliwangi itu sebetulnya adalah ajaran. Bukan hanya merupakan suatu kesatuan dari orang Sunda yang membentuk satu kerajaan kemudian disebutkan dengan Pajajaran, Siliwangi, tidak. Tapi itu Sunda itu sendiri adalah mempunyai arti adalah ideologi. Ya. Nah, ideologinya apa? Itulah Siliwangi. Ya kan? Siliwangi itu saling apa? Saling menjunjung tinggi harkat dan derajat, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling kasih mengasihi. Itulah ajaran yang mahal lembut. Dan Tuhannya pun dalam ajaran Purbatiti satu Tuhannya. Kita sering menyebutkan sampai tinggal saat ini. Si A dalam keadaan kaget, kadang-kadang kita suka menyebutkan, duh Gusti Pangeran Abdi. Pangeran itu adalah Tuhannya orang Sunda yang disebut dengan pangeran yang menjadi kepercayaan, kan itu. Atau dengan kata lain Sang Hyang Tunggal. Nah itu. Tuhannya satu loh kalau orang Sunda, tidak maharanyak. Ya. Beda ya. Jadi Sunda, kenapa Islam itu kemudian disambut baik begitu datang ke tanah Sunda? Karena memang pada dasarnya orang Sunda itu sudah tauhid. Maaf, saya menolak kalau orang Sunda itu animisme. Tidak, dia monotisme. Satu keyakinannya kepada Tuhan yang satu. Itulah Allah, itulah Allah, itulah ilah. Itu la ilaha illallah. Kan gitu kesininya. Pada awalnya hanya menunjukkan Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal. Ya, atau pangeran itu. Ya. Osok kan disebutkan itunya, suka ya, sering duh Gusti Pangeran Abdi kan itu. Nah, itu diantaranya. Jadi kalau begitu kita itu sudah didasari dengan ketauhidan yang sejati dari awalnya. Makanya tidak sulit ketika Islam masuk ke Tatar Sunda, gitu ya. Nah, Eyang Jayaperkasa kok hafiz Quran sebelum dia masuk Islam? Loh iya. Pada saat dia mengabdikan diri ke Sumedang, ingat yang membarengi Eyang Jayaperkasa belajar agama Islam ke Demak itu Eyang Jaya. Dan secara pribadi Eyang Jaya itu sering mendengar, sering melihat, menirukan di luar dan otaknya sangat cerdas. Dia bisa membaca Al-Quran sampai dengan hafiznya, ya. Itu kira-kira seperti itu. Dan belum lagi diperdalam, dia memperdalam ke Eyang Tajur itu sendiri. Makanya ketika diislamkan oleh Eyang Tajur, saya tidak usah ceritakan jalan ceritanya kenapa setelah
apa namanya, setelah pulang dari perang melawan Cirebon aja ya, saya tidak akan menceritakan yang lain-lainnya karena di sini ada suatu kode etik. Ya. Yang satu ini kadang-kadang mungkin ada hal yang kurang inilah. Ya. Jadi itu dilewat saja ya. Kemudian setelah pulang dari sana dia minta diislamkan. Dan minta diislamkannya itu Eyang Tajur. Maka begitu diislamkan Tajur tinggal baca 2 kalimat syahadah saja kan. Nah setelah itu baca 2 kalimat syahadah, kemudian dia resmi menjadi Islam, dan dia pada saat mengabdikan diri ke Sumedang itu usianya sudah tua banget sebetulnya, sudah hampir 100 tahun. Nah gitu ya. Jadi bayangkan udah sampai 100 tahun, tapi alhamdulillah di akhirnya Eyang Jayaperkasa ini adalah sampai dengan wafatnya dan dikemubukan oleh Eyang Tajur di atas sebelah sana. Ya, di atas musola ada itu ada Eyang itu yang mengebumikan siapa? Eyang Tajur bersama Eyang Jagariksa Siliwangi yang di depan, Eyang Majeng, Eyang Kancana itu. Kira-kira pada saat itu seperti itu ya. Maka Eyang Jayaperkasa diyakini bagi orang Cipancar secara turun-temurun adalah wafatnya di tempat ini di Cipancar. Dan sampai akhir hayatnya beliau menjadi petani dan ahli ibadah. Nah sekarang bagaimana kalau Jarwo ke Cipancar? Dengan boleh pakai pakaian apa saja silahkan. Nggak ada pantangan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Eyang Jayaperkasa hatinya sudah betul lurus, sudah Islam, sudah tidak ada lagi kemarahan, sudah membuang semua apa yang merugikan bagi dirinya dan bagi orang lain, sehingga hanya kesucian yang diharapkan. Sehari-harinya beliau hanya mengaji, sholawat di tempat ini, di Cipancar ini, kemudian bertani, bercocok tanam, makan dan minum dengan hal yang halal. Nah, itulah Eyang Jayaperkasa pada hayatnya. Mudah-mudahan beliau adalah mendapat rahmat dan barokahnya Allah di alam barzahnya, serta dapat pengampunan, mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu saja barangkali ya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan maksimal dan kuat, walaupun masih ada yang harus dibahas ya. Biar lain kali aja yang harus dibahas itu apa, yang di Cipancar ada sesuatu yang memang bagaimana kok ini tidak boleh, bagaimana kok ini. Nah ini ya, itu ke depan saja. Siap. Seri kedua. Oke, hatur nuhun pisan pangarsa. Oke, tadi udah sangat jelas sekali dari Bapak Kuncen, pangarsa Bapak Toto. Semoga bermanfaat dan insya Allah memotivasi kita cerita-cerita dari kekasih Allah, khususnya Eyang Tajur dan tadi Eyang Agung Jayaperkasa. Sekarang insya Allah kita akan bertawasul mendoakan beliau dan semoga berkahnya kita selalu diberkahi oleh Allah dengan rahmat dan anugerahnya. Oke, stay tune terus. Oke, alhamdulillah sahabat Insun kita baru beres bertawasul, sangat subhanallah. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Zulkifli, Bapak Toto, semoga sehat selalu dan panjang umur, berkah selalu rezekinya. Amin sahabat Insun. Mungkin penelusuran kita baktilas kita di Sumedang ini sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe ke channel kami Jurnal Sebra Channel. Salam sapanya tahu Indonesia bener dan Insun kami lah duriyat saja usaha. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan napak lainnya.